Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, untuk tahu lebih jelasnya tentang kegiatan ekonomi, mari kita sama-sama simak video berikut ini sampai selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di sini adalah guru pengajar IPS kelas 7. Saksikan video berikut ini, simak dengan baik dan kerjakan LKPD. Semangat! Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya, pengertian produksi yang lain. Pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari: yang pertama, nilai guna bentuk. Yang kedua, nilai guna waktu. Yang ketiga, nilai guna tempat. Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan. Yang pertama, nilai guna bentuk. Suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah mengalami perubahan bentuk. Misalnya, kayu menjadi mebel. Yang kedua, nilai guna waktu. Suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah mengalami perubahan waktu. Misalnya, jas hujan sewaktu musim panas tidak mempunyai arti, tetapi di waktu musim penghujan sangat berarti. Yang ketiga, nilai guna tempat. Suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah mengalami perubahan tempat. Misalnya, pasir di kali tidak mempunyai arti, tetapi setelah diangkut ke kota atau toko bangunan sangat berarti. Dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah berpindah kepemilikannya. Misalnya, kaos yang sudah lusuh, jelek, sobek, milik bintang terkenal tidak ada artinya, tetapi setelah jadi milik penggemarnya, kaos itu sangat berarti. Selanjutnya, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu what, barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Yang kedua ada how, bagaimana cara memproduksinya, harus dipikirkan oleh seseorang produsen karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Yang ketiga ada whom, hasil produksi ditunjukkan untuk siapa. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya ada tujuan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung adalah
Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Setiap manusia menggunakan barang tentu saja ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Yang pertama ada kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Selanjutnya, yang ketiga ada kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.